surat Al-Kahf ayat 15. Kepada Ananda, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanata qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan turdahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Baiklah Ibu, yuk kita mulai acara selanjutnya. Kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Wahyu. Kepada Bapak Wahyu, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mewakili kepala sekolah memberi apresiasi kepada ibu semuanya yang telah meluangkan waktu, karena kita bisa menghadiri kegiatan pengajian komite di bulan Juni ini ya, dan juga sebelumnya kita melaksanakan Idul Adha yang banyak sekali pengorbanannya, yang pada kesempatan kali ini pengajian komite dengan tema mengetuk ridho ilahi, panduan ibu menyiapkan masa depan anak lewat jalur langit. Ya, ini sangat mungkin berkesan sekali, apalagi bagi para ibu-ibu semuanya. Tahun sebelumnya alumni dari sekolah kita, Ustadz, ya, itu ada yang mungkin merasa ketika ada jalur SMBP, ya kan, SMBT, kemudian juga mungkin ada jalur mandiri. Tapi ingat, kebetulan beliau tinggal di sekitar Puri sini dan orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, Ustadz. Tapi alhamdulillah anaknya tersebut mendapatkan universitas negeri. Dan orang tuanya mengatakan, "Nak, kamu," dan itu memang orang tuanya sakit-sakitan, Ustadz. "Nak, kamu mungkin jalur yang lain tidak dapat, tapi insya Allah
kamu akan mendapatkan jalur langit. Dan alhamdulillah itu doa dari orang tua benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin kita yang bisa kita terapkan. Bagaimanapun juga ketika mungkin jalur-jalur yang lainnya mungkin agak susah, tapi kita jangan lupa ada jalur langit yang bisa mengarahkan anak-anak kita. Semoga apa yang dicita-citakan bisa dapat terwujudkan seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelumnya juga kami mohon maaf kalau seandainya dalam kegiatan kali ini dari pihak sekolah mungkin ada kekurangan dari sisi penyajian atau dan lain sebagainya, dan juga mungkin dari sekitar sekolah. Dan juga kami titip ibu-ibu semuanya, karena sekarang masih terutama di sekolah ini masih dalam penerimaan siswa baru, ibu-ibu semuanya ya. Insya Allah sekarang sudah masuk ke gelombang 3. Jadi silakan ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya yang seandainya masih ada tetangganya, keluarganya, ataupun anak-anaknya sendiri mungkin yang masih belum mendapatkan sekolah, insya Allah sekolah kita masih dibuka gelombang ketiga, dan insya Allah nanti tanggal 13 Juni ini akan ditutup. Jadi jangan sampai nanti kuotanya sudah habis dan nantinya tidak mendapatkan sekolah yang bisa kita impi-impikan seperti saat ini. Bapak Ustadz Sahdan Absuhi SAG MAG. Pendidikan terakhirnya adalah S3 dari Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta pada tahun 2023. Dan pekerjaan sekarang adalah waka kesiswaan ya Pak ya, SMKN 1 Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Moto beliau sangat luar biasa, selalu bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua juga punya moto yang sama, bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Baik Ibu, kita akan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz As-Subhi yang berjudul Mengetuk Ridho Ilahi. Panggilan ibu untuk menyiapkan masa depan lewat jalur langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA PB Sudirman 2 Bekasi, rekan-rekan para wakil kepala sekolah yang hadir di sini, ada Pak Wahyu, Wakasarpras dan Humas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati Ketua Komite Ibu Asri. Yang mana orangnya ya? Oh, baik. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengawal
SMA PB Sudirman ini, dan ibu-ibu semuanya yang hadir, para orang tua, baik itu orang tua kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Bagaimana kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah ya, sehat ya Bu ya. Semangat. Ini rumah yang paling jauh yang mana nih? Ada yang sampai Tambun ada? Oh enggak ada. Ini jangan-jangan orang Puri semua ya? Enggak. Insya Allah berbahagia yang jauh rumahnya dari tempat ini, ya berarti lebih banyak pahalanya ya, karena langkahnya lebih banyak. Insya Allah setiap langkah kita ini mengandung dua kebaikan. Pertama diampuni dosa, yang kedua diangkat kemuliaan. Insya Allah ya, berbahagia yang jauh. Yang dekat juga jangan bersedih ya, yang dekat rumahnya dari PB Sudirman, dari masjid ini, jangan bersedih. Kalau ibu mau dapat pahala banyak, ya muter Bu ya, datangnya muter aja. Insya Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini ya. Saya diberikan amanah melalui Ibu Dwi ya, yang menghubungi saya untuk bisa memberikan sharing saja barangkali pada pagi hari ini terkait dengan tema besarnya yang luar biasa, mengetuk ridho ilahi, panduan ibu menyiapkan masa depan anak lewat jalur langit ya. Ini karena memang anak-anak kita di remaja, di usia kelas 10, 11, 12 ini, sebagaimana tadi ada pembicaraan ya di awal dengan pembawa acara, bahwa memang anak-anak remaja ini punya keinginan, punya cita-cita, mungkin cita-citanya tinggi dan seterusnya, tapi bagaimana kemudian bisa untuk meraih ya keinginan-keinginan mereka, ya, tentu harus diimbangi juga dengan keinginan orang tua, kira-kira seperti itu ya. Makanya bersyukur bagi kita yang bisa hadir pada pagi hari ini ya, untuk barangkali sharing saja terkait dengan tema ini. Sebagai mukaddimah ya, di surah Al-Furqan ayat 74 ini yang merupakan keinginan, cita-cita setiap kita orang tua ya. Saya alhamdulillah juga termasuk orang tua yang baru punya anak 7, alhamdulillah ya. Yang anak pertamanya sekarang sudah hampir menyelesaikan skripsinya di Unsika Karawang. Yang nomor 2-nya sedang kuliah juga S2 di Esa Unggul ya. Yang nomor 3, 4 lagi di pesantren. Semuanya memang pesantren, 4 orang pesantren ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 5 di SD, nomor 6 juga di SD, dan yang nomor 7 yang belum sekolah, baru 4 tahun ya. Alhamdulillah, seharusnya 8 Bu, seharusnya, tapi yang satunya gugur. Ini menjadi keinginan dan harapan semua orang tua, dan insya Allah ini doa sudah sangat dihafal ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina, dan orang-orang yang yaqulun, mereka berkata. Kira-kira ayat ini yang berkata itu siapa ibu-ibu? Siapa yang berkata? Walladzina yaquluna, ini kan pakai jamak semuanya. Orang-orang yang berkata ya, mesti harus dilihat pada ayat-ayat sebelumnya. Yang berkata di sini adalah ibadur rahman ya, hamba-hamba yang memiliki kasih sayang. Nah, salah satu ciri mereka itu disebutkan senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana, ya Allah berikan kami ya, min azwajina, dari pasangan kami,
wa zurriyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Ya. Nah, ini menjadi harapan semua. Ya, di mana kita punya keinginan agar anak-anak kita ini menjadi apa? Qurrata a'yun itu. Penyejuk hati. Ya, pelipur lara. Ya, kalau tadi disebutkan di tema besarnya itu apa namanya, panduan ibu menyiapkan masa depan anak lewat jalur langit, ya tentu anak yang diinginkan sini tentu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan yang tadi ayat 74. Ya. Al-Furqan ayat 74 ini memulai doa yang dapat dijadikan wazifah atau rutinitas, baik dalam berbagai konteks dalam kehidupan ya sehari-hari umat muslim. Oh, kurang besar ya? Ini atas ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi hendaklah kemudian doa ini dijadikan sebagai doa rutinitas, ya, doa yang selalu dimohonkan oleh orang tua, oleh orang-orang beriman. Kenapa? Karena memang tidak hanya sebatas untuk jodoh istri atau suami yang baik saja, tetapi lebih dari itu ada nilai keberkahan dalam keluarga yang hendak dibina. Ya. Jadi itulah apa namanya kandungan daripada doa ini. Sebelum lebih jauh membahas tema ini, ibu-ibu semuanya, kita perlu tahu dulu posisi anak di dalam Al-Quran. Ya. Potensi anak di dalam agama ini seperti apa? Ini semua orang tua harus mengetahui, harus tahu. Ya. Satu, ada 5 posisi potensi anak dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak sebagai amanah. Ya. Anak ini merupakan titipan Bapak Ibu, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu amanah harus dijalani dengan baik, jangan sampai kita kemudian berkhianat dari amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus sadari betul bahwa anak itu bukan milik kita, tapi ada pemiliknya sesungguhnya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan, menitipkan anak, yang mana kemudian kita sebagai orang tua yang dititipkan anak ini harus membesarkan, mengawal mereka dengan cara yang memang dikehendaki oleh yang menitipkan amanah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita ini tidak menjadi orang yang berkhianat terhadap amanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada setiap orang tua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru, yang dipanggil oleh Allah pada ayat ini adalah orang-orang beriman, orang tua yang beriman. Terkait dengan amanah anak ini, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian. Dalam hal ini kita sebagai orang tua harus bisa memelihara, menjaga diri kita. Baru kemudian setelah itu wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ya, dalam hal ini adalah anak-anak kita.
Ya, harus kita jaga dari apa? Naron. Ya, dari api neraka. Nah, untuk menjaga anak agar kemudian tidak terjerumus ke api neraka, maka peran orang tua harus memiliki peran yang mulia. Ya, bagaimana kemudian menumbuh kembangkan anak ini yang sudah diamanahkan oleh Allah ini, agar kemudian mereka jauh dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak dini, bahkan sebelum lahir, anak ini harusnya kemudian dibina dengan baik. Ya. Mulai dari sejak barangkali seorang ibu hamil, ya, sudah harus mendidik janin yang ada di dalam kandungan ini dengan benar, dengan baik. Ya. Seorang ibu sudah harus mendidik anaknya sejak anak itu masih dalam kandungan. Bagaimana caranya? Ya, yaitu tentu dengan pendidikan jalur langit tadi. Ya. Ini kalau menyebut jalur ini memang sedang saat ini ya tren gitu. Ya, karena memang sekarang masih berlangsung penerimaan murid baru di sekolah negeri. Ya. Sekolah kami di SMK Negeri 1 Tarumajaya, yang seharusnya hari ini adalah rapat penetapan kelulusan, tapi kemudian ada perpanjangan waktu, ya, sampai dengan tanggal 12. Harusnya tanggal 12 itu pengumuman, diperpanjang sampai tanggal 13 pengumuman. Nah, di situ ada jalur, ya, jalur prestasi, ada jalur mutasi, ada jalur domisili, ada jalur afirmasi. Hormat kepada orang tua dan guru. Setiap kita berkeinginan memiliki anak yang hormat, patuh pada orang tua dan juga guru. Ya. Lalu jujur dan amanah, cinta Al-Quran. Ya. Satu kebahagiaan sekali lagi kita punya anak yang mana mereka cinta Al-Quran. Nggak perlu diingatkan untuk baca Al-Quran, mereka sudah, ya, bisa mandiri membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Mungkin kalau di SMA Sudirman ditanamkan betul itu ya, nilai-nilai cinta kepada Al-Quran. Ya, sehingga kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan, ya, di luar kelas yang kemudian menanamkan untuk cinta Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Rajin belajar, bergaul dengan lingkungan yang baik, memiliki akhlak mulia, mendoakan orang tua, dan yang terakhir ini menjadi kebanggaan keluarga di dunia dan akhirat. Ini indikator ibu-ibu anak yang qurratu a'yun tadi. Dan sekali lagi, ini adalah merupakan keinginan dalam setiap diri orang tua. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara memperoleh anak yang qurratu a'yun tadi? Insya Allah kalau memenuhi yang ini, indikatornya ada, maka tentu apa yang menjadi harapan orang tua masa depan anaknya, ya, insya Allah pasti akan tercapai. Masa depan yang gemilang, masa depan yang sukses. Ya, kalau indikator ini ada dalam diri anak-anak kita. Nah, bagaimana cara mencapainya? Tentu harus ada kolaborasi, ya, harus ada perpaduan antara jalur bumi dan jalur langit. Yang dimintakan untuk hari ini, ya, lebih menekankan kepada jalur langit. Tetapi juga jangan pernah mengabaikan jalur bumi. Maka kita tugas orang tua adalah bagaimana kemudian, ya, menyatukan antara jalur bumi dan langit. Jangan sampai kemudian kita berat sebelah.
yang kadang-kadang kebanyakan kita jujur mungkin lebih tekanannya kepada jalur bumi. Kita lihat sekilas di sini jalur buminya ada pendidikan. Ya, ini usaha kita, ikhtiar kita orang tua untuk memilihkan pendidikan yang baik. Ya, termasuk mungkin alhamdulillah ya PB Sudirman ini mungkin menengah ke atas ya keberhasilan dalam mendidik anak-anak. Itu. Ya, termasuk lembaga yang bagus ya untuk dicari oleh orang tua. Ya, nanti bisa ibu-ibu ya, mungkin tetangganya yang ingin mensekolahkan anaknya diajak aja Bu ke BB Sudirman. Ya, bisa diajak ke sana. Karena penting ini pendidikan. Tetapi ini bagian dari jalur bumi. Ya, pendidikan yang harus ditanamkan seperti apa? Ya. Nah, jadi ketua panitia jadi dicari-cari. Ya, banyak yang nyari ketua panitia. Mulai dari camat, bupati, ya, dalam hal-hal yang begini. Baik pendidikan. Ya, masalah pendidikan bagaimana mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu, cukup nanti membuka surah Luqman. Ya. Dari ayat 13 sampai ayat 19. Bagi kita orang-orang beriman ini ya buka saya surah Luqman. Itu insya Allah cara mendidik anak, memberikan pendidikan kepada anak. Luqman yang dikenal dengan Luqmanul Hakim ini, dia adalah orang tua sebagaimana kita. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi subhanallah namanya dicantumkan menjadi nama salah satu surah dari 114 surah di Al-Quran, ada namanya surah Luqman. Kenapa itu? Karena kesuksesan beliau di dalam mendidik anaknya, memberikan pendidikan yang baik dan benar. Ya, jadi kalau kita ingin mendidik seperti apa, silahkan nanti buka surah Luqman mulai dari ayat 13 sampai ayat 19. Lalu keteladanan. Ini penting, ya. Ini masih jalur bumi, Ibu. Keteladanan kita orang tua. Orang tua jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak nasihat. Cukup dengan keteladanan. Ya. Jadi dakwah bil hal itu lebih mengena dari hanya dakwah bil lisan. Ya. Kalau banyak ngomong malah mungkin anak-anak kita jenuh mendengarkan. Tapi kalau diberikan contoh teladan dari orang tua, ya, ya baca Al-Quran, nggak perlu harus terus diingatkan, tapi perlihatkan di hadapan mereka kita membaca Al-Quran sebagai orang tua. Nak sholat, ya, nak puasa dan seterusnya, itu perlu disampaikan secara lisan, tetapi hal perbuatan keteladanan itu lebih penting. Ya, kemudian lingkungan yang baik, ya lingkungan yang baik itu juga sangat penting untuk kesuksesan anak-anak kita. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, ya, dan seterusnya. Kalau saya memang bercita-cita anak saya, ya, semuanya harus merasakan pesantren. Karena saya sendiri 9 tahun di pesantren, istri saya 7 tahun di pesantren. Sehingga saya punya keinginan anak-anak saya yang 7 orang tadi itu untuk kemudian merasakan bagaimana pendidikan di pesantren. Ya, alhamdulillah 4 orang sudah di pesantren. Ya, itu lingkungan yang baik. Lalu kemudian ada nafkah yang halal. Nah ini ya tidak boleh dilupakan. Pentingnya ya makanan minuman yang diberikan kepada anak-anak kita ini dipastikan yang halal. Yang subhat jangan sampai dibawa. Apalagi yang haram. Ya, al halal bayyinun ya wal haram bayyin. Yang halal jelas ya terang, yang haram juga jelas. Di antara keduanya itu yang namanya mutasyabihat. Ya. Nah, ini penting untuk agar anak-anak kita ini tumbuh dengan baik,
ya maka jangan disepelekan, diringankan terkait dengan makanan. Ya, ibu harus lebih ketat ini terkait dengan makan dan minum, sumber yang diberikan oleh suami, oleh bapaknya, ya itu betul-betul harus teliti ibu. Jangan sampai begitu dikasih uang, ya kena banyak, akhirnya lupa dan bertanya dari mana ini dan seterusnya. Ini penting. Nah, kita tidak akan banyak membahas tentang jalur bumi, tapi kita akan coba dalami jalur langit. Di sini ada 5: doa, sholat malam, istighfar, membaca Al-Quran, dan sedekah. Ya, kita akan bahas satu-satu. Doa pertama. Dalam Islam, doa adalah senjata orang beriman dan inti ibadah. Itu ada di doa. Anak yang soleh pada hakikatnya adalah karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, doa menjadi jalur langit yang paling utama untuk memohon kepada Allah agar mengaruniakan keturunan yang soleh dan menjadikan mereka sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Ya. Nah, ini hubungan atau jalur langit yang paling kuat, yaitu doa. Ya. Doa menghubungkan kelemahan manusia dengan kekuasaan Allah. Kita makhluk yang lemah, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Kita berikhtiar maksimal mendidik anak kita, memberikan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Tapi ternyata itu tidak cukup. Harus kemudian kita mencoba mencari jalur yang lain. Dalam hal ini adalah jalur langit, yaitu doa. Ya, karena doa sekali lagi yang menghubungkan kelemahan kita sebagai manusia, sebagai orang tua, dihubungkan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian ya kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Ya. Jadi mari kita jadikan doa ini menjadi senjata yang ampuh, ibu-ibu, untuk kemudian ya mengantarkan anak kita kepada tahapan-tahapan dalam perjalanan hidupnya. Selalu ingat mereka, apalagi doanya ibu, subhanallah. Ya, doanya ibu kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Sangat-sangat mustajab. Ya. Jangankan betul-betul berdoa, kadang-kadang ucapan dalam kondisi marah, ya, ibu berkata kepada anak itu bisa sangat mustajab. Kalaulah kemudian ibu-ibu marah kepada anak-anaknya, tolong jaga kalimat-kalimat yang baik. Kalau memang emosi, ibu, ya. Imam besar Masjidil Haram salah satunya adalah ya Imam Suraim, ya Sudais, ya maaf, itu karena orang tuanya. Sudais ini kecilnya nakal, ya, lalu kemudian ibunya berkata, nak, itu ya, saking marahnya, kamu nanti jadi imam besar Masjidil Haram, dan ternyata marahnya saja diijabah oleh Allah. Itu kalimat yang keluar dari lisannya sang ibu yang luar biasa. Apalagi kalau kemudian doa itu dibarengi dengan tangisan. Apalagi kalau kemudian doa itu dipanjatkan di waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya. Jadi ini ibu-ibu jangan lupakan doa. Ya. Manusia hanya bisa melihat, doa mengubah hati yang sulit dijangkau. Manusia hanya bisa melihat perilaku anak, tetapi Allah yang mengetahui isi hati mereka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, inna quluba bani Adam kullaha baina asbu'ain min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini yang harus betul-betul disadari oleh kita, bagaimana pentingnya sebuah doa. Ya.
Doa para nabi menjadi teladan bagi kita. Para nabi menggunakan doa sebagai sarana utama yang memohon keturunan, meminta keturunan yang soleh. Sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Zakaria yang saya kutip cuma 2, ya. Ini juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah doanya Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat ayat 100. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya, doa yang sangat singkat, padat, tetapi luar biasa. Ya, Rabbi habli, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku, ya, minas salihin, keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Ini jangan pernah dilupakan doa ini, ibu-ibu. Ya, selalu dijadikan doa dalam setiap kita selesai sholat. Sebagaimana mungkin kita tidak melupakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, mari kita selalu doakan, ya, Rabbi habli minas salihin. Ya, yang saya lakukan, saya setiap sholat, ya, habis sholat itu saya selalu mengucapkan Rabbi habli minas salihin ini 7 kali. Dengan saya memandang wajah-wajah anak saya, mulai dari anak pertama, kedua, ketiga, sampai anak ke-7. Saya ucapkan Rabbi habli minas salihin sambil memandang wajahnya. Ya, itu yang selalu saya lakukan. Dalam setiap saya berdoa tidak pernah meninggalkan Rabbi habli minas salihin, dan selalu diulang 7 kali. Karena anak saya 7. Mungkin nanti kalau nambah 8, ya nanti akan diulang 8 kali. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian doa Nabi Ibrahim juga di dalam surah Ibrahim sendiri ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Banyak orang tua, terutama ibu-ibu, yang bertanya kepada saya, meminta bagaimana cara agar kemudian anak itu mudah mematuhi seruan untuk sholat. Ini kebanyakan jamaah ibu-ibu yang saya pegang, ya. Tapi dengan hari ini alhamdulillah ada 23 majelis taklim yang saya pegang, dan kebanyakan majelis taklim ibu-ibu. Ya. Termasuk Bu Dwi di sini yang majelis taklimnya Ifatun Nisa, itu juga saya mengisi di situ. Selalu bertanya bagaimana triknya, bagaimana kiatnya, caranya, agar kemudian anak itu mudah untuk bisa disuruh sholat, terutama sholat subuh. Bagaimana caranya? Ya, Pak Ustaz, saya sudah melakukan ini, itu, dan seterusnya. Ya, tapi kebanyakan di antara kita orang tua ini melupakan doa ini. Kita selalu sibuk dan minta rezeki kalau doa itu. Ya Bu, ya. Kalau ibu berdoa minta apa? Ya nggak jauh dari uang, mintanya sehat, mintanya anak, kan begitu ya. Tapi jarang kemudian berdoa dengan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu. Kita memang ikhtiar jalur buminya sudah maksimal, mengingatkan terus, mengarahkan terus. Tapi kalau kemudian jalur langit ini belum dilakukan, bisa jadi gara-gara itu kemudian anak kita sulit untuk bisa sholat tepat waktu dan bisa mandiri. Coba kemudian doa ini jadikan doa, ya, sama dengan Rabbi habli minas shalihin tadi. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat, dan demikian pula sebagian dari keturunanku. Nah, ini sekelas Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Sekelas Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan doa ini untuk meminta kemudian agar anak-anaknya, keturunannya, bahkan kita semua ini keturunan Nabi Ibrahim, didoakan oleh Nabi Ibrahim agar menjadi ahlus sholat. Ya, itu penting sekali. Maka kemudian lahir seorang anak sekelasnya Ismail, sekelas Ishak. Ya, itu karena upaya orang tuanya Nabi Ibrahim. Kalau kita tahunya Ismail begitu patuh kepada orang tuanya, terutama pada saat berdiskusi, diajak diskusi dengan Nabi Ibrahim, dipanggil, wahai Ismail, ya,
di dalam surah As-Saffat ayat 102 misalnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, ini ayat menceritakan bagaimana sosok dua manusia yang sangat patuh, tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang diberikan wahyu untuk menyembelih putranya, dan Nabi Ismail sebagai anak yang memang usianya sudah bisa mandiri, remaja, dewasa, ya ketika kemudian dipanggil oleh ayahnya dengan panggilan yang sangat luar biasa, ya bunayya. Tidak hanya memanggil ya ibni. Ini juga termasuk ibu-ibu penting untuk kita ketahui. Memanggil anak itu dengan panggilan yang panggilan kasih sayang. Ya. Jadi tapi mana tadi ya? Ya, Nabi Ismail ya dipanggil dengan panggilan yang luar biasa, ya bunayya, bukan hanya ya ibni. Ya. Itulah teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Aku bermimpi ya menyembelihmu. Dan kita tahu mimpinya seorang nabi itu wahyu, ibu-ibu. Ya, kalau kita mimpi jangan dianggap wahyu. Ya, kalau seorang nabi bermimpi itu bagian cara Allah memberikan wahyu kepadanya. Ya. Ketika kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Ismail mengatakan apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ya abati. Panggilan seorang anak yang soleh kepada orang tuanya seperti itu, ibu-ibu. Ya, bukan hanya ya abi, tapi ya abati. Ya abati itu lebih sangat dalam, sangat hormat kepada orang tua. Nah, anak-anak sekarang memanggil orang tuanya seperti apa? Seperti dia memanggil temannya sendiri, begualo. Ya kan? Nah, itu anak-anak yang di luar sana, bukan di Sudirman, enggak. Ya, insya Allah kalau di sini itu sudah tertata rapi, insya Allah. Ya, enggak beda. Jadi dialog terjadi antara anak yang soleh dengan bapak yang memberikan keteladanan yang soleh juga. Hasilnya luar biasa. Ya. Nah, begitu pula dengan doa Nabi Zakaria. Ya, di dalam surah Ali Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Lagi-lagi sekelas nabi ya selalu memohon, meminta kepada Allah supaya diberikan anak-anak yang soleh. Apalagi kita ini orang tua yang bukan nabi, bukan rasul, ya mesti harus kemudian menjadikan doa ini menjadi jalur langit yang utama, ya agar kita bisa memperoleh anak keturunan yang baik. Nah, ini yang pertama, ibu-ibu, dari 5 tadi. Diingatkan ibu kalau memang waktunya mau habis, ya. Oke, 10.15. Baik, ada 7 menit lagi. Kalau begitu saya percepat. Ya. Dalam konteks memperoleh anak yang soleh dan qurratu a'yun, tahajud bukanlah sebab langsung yang menjadikan anak soleh, tetapi merupakan jalan untuk meraih pertolongan, hidayah dan keberkahan Allah dalam mendidik anak. Ya. Tahajud adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Allah. Jadi kita orang tua, memang remaja, kalau anak kita remaja bisa kita ingatkan, nak, jangan lupa tahajud ya. Mungkin sebelum dia tidur, ya kita pantau lihat dia lagi ngapain di kamarnya. Kadang-kadang orang tua kan senang anaknya berada di dalam kamar, anteng nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata di dalam ruangan kamar anak sedang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan orang tua. Maka begitu orang tua mau tidur, ditengoklah, lihat anaknya dan diingatkan, nak, jangan lupa untuk sholat tahajud. Ya.
Jadi sekali lagi tahajud waktu terdekat seorang hamba dengan Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Mena, ibunda dari Kalista Azlan Jaslin kelas 10-1. Menjadi pertanyaan saya adalah mengenai sedekah Pak Ustadz. Kan sedekah itu ada yang untuk kita pribadi dan ada sedekah yang untuk almarhum atau almarhumah orang tua kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jika kita sedekah untuk almarhum atau almarhumah yang sudah tiada, dalam arti misalnya kita memberikan suatu benda atau uang ya, apakah itu harus memang diniatkan langsung secara lafaz atau memang kita kasih aja udah pokoknya buat ini main kasih aja, itu sebenarnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sedekah maupun yang lainnya yang dilakukan oleh seorang anak, ya, kalau kita kembali kepada satu hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila orang sudah meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 yang akan terus mengalir sekalipun dia sudah wafat. Yang pertama apa? Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah baik yang diberikan pada saat hidupnya maupun sedekah jariyah yang diberikan oleh anak dengan niatan untuk orang tuanya. Insya Allah itu akan sampai. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak yang soleh, ya, yang walaupun di dalam hadis itu dikatakan ya waladin solehin yada'ulah, yang ketiga itu adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Tidak hanya doa saja, tapi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak soleh, insya Allah akan sampai kepada orang tua. Termasuk misalnya membaca Al-Quran. Ibu baca Al-Quran tidak diniatkan untuk orang tua, insya Allah sampai pahalanya. Apalagi kalau diniatkan. Termasuk sedekah tadi, ketika ibu ya dalam hati, karena niat itu kan sebetulnya di mana? Di hati, ya. Jadi an-niyah fil qalbi, mahaluhul qalb. Jadi niat itu adanya di hati. Ketika ibu sudah memberi, berarti ada di hatinya, ini untuk orang tua saya, insya Allah. Tidak perlu harus dilapaskan. Ya, diniatkan saja sudah sampai. Tanpa diniatkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang anak yang soleh itu pasti akan sampai kepada orang tua. Makanya salah satu investasi terbaik, termahal orang tua adalah meninggalkan anak yang soleh. Ya, makanya Bapak Ibu ya dalam mendidik anak ini betul-betul harus maksimal. Karena mereka adalah investasi terbaik kita. Dari KXI 10.5 Pak Ustadz, mau bertanya, tadi saya sudah tulis nih, mengapa ridho orang tua sering dikaitkan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua sudah ridho, otomatis Allah ridho. Ya, makanya kita orang tua ini harus mudah memberikan ridho kepada anak. Tetapi memang ridho itu akan diberikan ketika anak itu anak yang soleh biasanya. Kalau nggak soleh atau istilahnya toleh itu agak sulit juga. Tapi kalau seorang tua sudah memberikan ridho, otomatis Allah sudah memberikan ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, apapun bisa dicapai. Ya, mungkin saya sedikit cerita dan ini memberikan motivasi ya. Tahadus bin ni'mah sekaligus. Saya bersaudara 4 orang, laki-laki semuanya. Saya anak ketiga. Ketika orang tua saya, ibu saya sakit, kena stroke. Itu yang banyak merawat saya karena memang tidak ada yang perempuan, maka sayalah yang kemudian selalu merawat. Belasan tahun ibu saya stroke, ya, saya mandiin, saya gantiin baju, saya yang ngasih makanan, saya yang menyisirkan rambut, ya, memotongkan kuku dan seterusnya. Suatu hari kemudian ibu saya berkata, pada saat saya pangku sambil menyuapkan makanan ke mulutnya, ibu saya mengatakan begini sambil meneteskan air mata, "Nak, saya tidak akan ridho meninggal kalau kemudian kamu belum menikah." Yang kedua, ibu ridho kamu akan bahagia dunia akhirat.
Itu saya sendiri dengar langsung ibu saya berkata itu. Ya, saya tidak ridho meninggal kalau kamu belum menikah. Kenapa? Dari 4 bersaudara, saya nomor 3, saya saja yang belum menikah. Adik saya yang laki-laki sudah menikah, punya anak. Makanya ibu saya nggak ridho kalau saya belum menikah, dia sudah meninggal. Ternyata subhanallah, ucapan itu adalah doa. Begitu saya menikah 2002, di tanggal 17 Juli, saya menikah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Ketika hati kita bening di dalam mendidik anak, insya Allah nggak pakai marah-marah. Ini kadang-kadang baru bangun saja udah marah-marah. Nah, ini menunjukkan hati kita tidak bening atau belum bening. Maka perbanyak istighfar. Istighfar menarik pertolongan Allah dalam pendidikan anak. Mendidik anak bukan hanya soal metode, tapi juga pertolongan Allah. Man lazibal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan. Barang siapa membiasakan istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Hadis riwayat Abu Daud.